Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian kabar baik semua ya. Oke, ketemu lagi dengan saya, Bapak Sigit, akan menyampaikan materi pembelajaran tentang memelihara kopling pada kendaraan ringan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian tahu fungsi kopling dan jenis-jenis kopling. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen kopling serta fungsinya. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja kopling. Yang terakhir adalah siswa dapat melakukan perawatan kopling cara berkala. Kopling ini termasuk drivetrain atau tenaga penyambung ya. Mekanisme pemindah tenaga ini dihasilkan oleh engine atau mesin ya, yang terdiri dari kopling atau plat bahasa tekniknya, transmisi, power propeller, diferensial, dan aksel dan drive shaft ya. Kalau kita lihat di gambar, letak kopling itu berada di antara engine dan transmisi. Fungsi kopling yang pertama yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Yang kedua, memindahkan tenaga secara berlahan-lahan dari mesin ke roda penggerak dengan lembut. Dan yang ketiga, mengatur perpindahan roda gigi ke transmisi berlangsung dengan lembut sesuai dengan kondisi jalan kendaraan. Syarat yang harus dipenuhi oleh kopling yang pertama adalah dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa terjadi slip. Dan yang terakhir, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Untuk komponen-komponen dari kopling, yaitu ada flywheel atau roda gila, plat disc atau plat, pressure plat atau plat penekan, diafragma spring, plat cover atau tutup kopling, release bearing, dan release fork. Diafragma kembali. Ada pertanyaan enggak untuk ini misalnya? Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, begini. Jadi kopling itu perlu diperiksa ya, perlu dikontrol. Nah, biasanya kalau koplingnya sudah aus ya, kampasnya sudah aus, itu bisa diperiksa. Nah, caranya bagaimana? Caranya atau SOP-nya begini ya. Yang pertama, hidupkan kendaraan, starter ya. Nanti mesin akan hidup. Nah, kalau sudah hidup, langkah yang kedua, tekan pedal kopling. Nah, setelah ditekan, langkah berikutnya adalah masukkan gigi transmisi.
masukkan gigi transmisi. Sudah masukkan gigi transmisi. Nah, tadi sambil dirasakan sulit apa mudah. Nanti kalau sulit memasukkan gigi transmisi, nah, indikasinya terjadi keausan pada plat kopling. Seperti itu. Jadi SOP memeriksa kampas kopling dengan cara mesin dihidupkan. Seperti itu. Ada cara yang lain yang pernah saya baca itu mesin hidupkan, masukkan gigi, ya, tekan pedal kopling, masukkan gigi. Nah, terus injak gas, pedal gas, ya, pedal gas. Ya, apabila nanti kendaraan itu berjalan, berarti kampas koplingnya sudah harus seperti itu. Ya. Dan lanjut lagi, itu tadi SOP untuk memeriksa kampas kopling. Nah, berikutnya ini kita akan masuk ke perawatan dan pemeriksaan kopling tipe hidrolis. Yang pertama, untuk melakukan perawatan, kalau misal kita ingin memeriksa jarak bebas pedal kopling, yang pertama siapkan alat terlebih dahulu. Ya, siapkan alat, parkir kendaraan pada lane, ganjal kendaraan, pasang fender cover. Ya, fender cover itu wajib, ya, untuk melindungi permukaan kendaraan yang bersentuhan dengan mekanik. Apa saja? Ada lantai, ya, ada seat, ya, ada steering, ada stick pada transmisi. Nah, itu langkah berikutnya sudah dipersiapkan tempatnya, yaitu melepas karet lantai. Ya, karet lantai ya dikeluarkan dulu, dilepas dulu. Berikutnya menggunakan alat mistar, ya, untuk mengukur jarak bebas pedal kopling menggunakan mistar. Nah, kalau kurang jelas pencahayaannya, silahkan menggunakan senter kepala, ya, senter kepala untuk memberikan agar jelas. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah diukur ketinggiannya dan sambil dirasakan saat free play-nya. Nah, free play-nya. Kalau sudah sesuai dengan standarnya, nah, maka tidak perlu di setel jarak bebasnya, ya. Langkah berikutnya dalam memeriksa kopling yaitu memeriksa keolengan roda gila atau flywheel, ya. Caranya menggunakan alat namanya dial indikator. Dial indikator, ya. Dial indikator ditaruh pada pas permukaan yang bersentuhan dengan kampas, ya. Sebelum diukur, bersihkan dulu permukaannya, flywheel-nya. Pakai macun. Sudah bersih, pasang alatnya, ya, dial indikatornya. Nah, nanti putar poros engkolnya 360 derajat. Kalau sudah diputar, ya, perhatikan pointernya, putarannya. Nah, nanti hasil dari pengukuran ini dicocokkan dengan standarnya. Kalau melebihi batas standar, berarti kesimpulannya jelek.
Berikutnya yaitu memeriksa rilis bearing. Bearing kalau bahasa umumnya itu laker. Ya, jadi laker. Ini cara meriksanya yaitu dengan cara diputar sambil dirasakan. Kalau nanti ada pengereman terasa berat, nah itu indikasinya rilis bearingnya sudah rusak, harus nanti diganti dengan yang baru. Jadi caranya meriksanya diputar. Kalau nanti diputar terasa berat atau sulit, nah nanti itu harus di. Langkah berikutnya yaitu memeriksa ketebalan plat kopling. Alat yang digunakan yaitu menggunakan jangka sorong. Ya, jangka sorong. Ya, ukurnya harus tegak lurus, tidak boleh miring. Kalau miring nanti hasilnya tidak valid. Lakukan beberapa titik, paling tidak 4 titik untuk memastikan ketebalan platnya itu untuk memastikan hasil pengukurannya. Ya, jangan 1 titik saja, tapi boleh 4 titik atau lebih dari 4 titik. Silakan aja. Nah, nanti hasil angka yang sering muncul itu adalah nilai yang valid atau yang benar. Berikutnya yaitu memeriksa kausan diafragma spring. Ya, diafragma ini seperti plat-plat gitu yang ditekan oleh rilis bearing. Ya, sangat penting sekali. Kalau nanti ini kausanya melebihi batas ambang, ya, nanti diafragma springnya nanti bisa patah. Ya, bisa patah. Oleh karena itu perlu diperiksa, perlu diukur. Terus berikutnya, kalau sudah, yaitu masuk ke pemeriksaan minyak kopling. Ya, tadi sudah saya singgung di depan, itu pada reservoir tank kopling, tutupnya dibuka dulu. Ya, perhatikan, jangan sampai nanti minyak kopling atau minyak remnya itu tumpah kalau kurang dari maksimal. Ya, jadi diperiksa yaitu yang pertama dari kualitasnya, dilihat masih jernih apa keruh. Kalau keruh diganti. Ya, kalau keruh diganti. Ya, kalau kurang ditambah. Itu. Ya, pada pemeriksaan minyak kopling. Selanjutnya, tidak hanya itu saja yang diperiksa. Selain itu juga perlu diperiksa adalah kebocoran pada seal kopling. Ya, bocor. Ya, bisa dilihat dari bawah. Dari bawah itu kalau nanti ada muncul tetesan air, tetesan minyak yang keluar lah, itu bisa diindikasikan minyak koplingnya atau sealnya sudah hangus. Seperti itu. Ya. Untuk penggantian minyak kopling, ya, pakai vakum. Ya, pakai alat vakum berarti disedot, prinsipnya seperti suntikan. Nah, suntikan itu diambil, disedot, sehingga nanti semuanya akan ikut keluar. Ya, itu di bengkel-bengkel biasanya sudah ada, jadi tidak perlu buka dari bawah, tapi cukup dari atas saja diambil minyak koplingnya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perawatan berkala kopling hidrolis, ya, kopling hidrolis. Karena untuk kopling mekanis sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena kopling mekanis itu kemampuan pengeremannya itu butuh tenaga yang besar.
tenaga yang besar. Kalau fluida itu lebih ringan saat digunakan. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham, semoga Mbak Barokah kalian tetap rajin belajar, semoga segera kita bisa bertatap muka, semoga kita bisa langsung mempraktekkan mana ini yang namanya part kopling, ini namanya pedal kopling letak sebelah mana, ya. Terus cara pemeriksaan minyak kopling itu bagaimana caranya, ya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.